ya. 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 Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, berkat, rahmat, kasih, dan cinta-Mu kepada kami. Atas kesehatan, nafas, hidup, dan panca indera yang boleh berfungsi dalam tubuh kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu, kami anak-anak-Mu akan memulai meeting evaluasi untuk event yang sudah dilangsungkan Bible Fun Games Tuhan. Putuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk berbicara Tuhan, untuk hadir di dalam meeting kami pada malam hari ini, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan Tuhan, boleh menambah kebaikan untuk kemajuan untuk event-event kami selanjutnya. Dan semoga kami sebagai satu kesatuan tim bisa belajar dari apa yang sudah kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada dan abad. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke. Iya. Saya not dulu. Guys. Kita mau bahas apa? Bahasnya ini aja kali ya, terserah dari teman-teman dulu aja, mungkin dari satu-satu secara event kita mungkin ada yang dirasa apa, baru menurut gue dari awal deh. Jadi misalkan nih, kita kan mulai bekerja kan humas dulu. Coba dari tim humas mungkin apa yang mau disampaikan. Nanti setelah humas baru ke teknis, setelah teknis baru ke acara gitu kan ya. Ya itu maksud gue, boleh kayak gitu. Yaudah humas dulu mungkin Coach CH atau Acang ada ya? Iya, Coach CH doang. Ada Remy itu, parah lu. Oh iya deh, yang berdua, sorry gue lupa. Yaudah kalian berdua. Apa itu ya? Kan koordinatornya CH. Ya. Kita nggak ada koordinatornya. Apa yang disampaikan dari poin-poinnya, apa yang perlu disampaikan maksudnya? Iya, apa yang mau dievaluasi? Iya. Semuanya sih kayak misalkan kendalanya dari kalian itu apa gitu kan. Terus yang menurut kalian ada yang salah apa, nah kayak gitu. Mungkin kalau kendala, kalau dari gua pribadi dan yang gua lihat ya, banyak yang core wheel-nya tuh masih kurang responsif. Khususnya beberapa wilayah ya, itu wilayah 3 sama 4 yang cukup apa ya, yang paling sulit lah. Yang kebagian dua-duanya Ansel lagi kan, kasihan. Iya. Ya, gue pun juga awalnya sama wilayah 8 itu lama gitu. Tapi akhirnya mereka tetap mereka bisa kasih gitu. Gak tau ya, mungkin dari mereka-nya mungkin dapat info, mereka nggak tanggepin dulu sebelum mereka dapat pesertanya, kelihatannya begitu. Jadi karena kayak contohnya wilayah 8 itu ketika mereka udah dapat pesertanya tuh mereka baru balesin gitu. Habis itu masalah lagi apa ya? Apa Rem? Lagi makan. Apalagi ya masalah paling dari poster mungkin nanti kalau Ansel udah ada dia akan banyak menyampaikan ini ya, keluh kesahnya ya, tentang poster. Terus
oh mungkin ini sih di poster kan sebenarnya yang gue lihat ada kesalahan di poster sih kata-katanya karena terjadi miskomunikasi, entah miskomunikasi atau misunderstanding dari para korwil dan para peserta yang mereka tangkap itu ini beregu tim gitu. Jadi 5 orang ini satu tim yang bisa bekerja sama gitu. Padahal kan kita konsepnya enggak. Terus dari humas. Oh terus mungkin kalau dari gue pribadi masukan terkait masalah yang kemarin juga itu kenapa gue kasih list peserta itu yang dengan foto gitu sebenarnya untuk cross check juga ketika video masuk dicek juga sebenarnya mukanya tuh sama apa enggak sesuai dengan namanya gitu nggak dicek ya fotonya nggak dicek sebenarnya itu salah satu antisipasi juga gitu. Terus sama miss-nya lagi itu masalah formulir pendaftaran. Nah itu gue siapin formulir itu kan kita maunya satu wilayah kirim 5 kan, wajib 5 ya kan. Jadi di formulir itu gue bikin wilayah tuh cuma itu harus submit 5, nggak bisa kurang dari 5, nggak bisa lebih. Jadi dipaksakan 5 gitu. Tapi pada prakteknya itu jadi kesulitan karena ada wilayah-wilayah yang nggak bisa kirim 5, cuma bisa kirim 4 gitu. Jadi mereka nggak bisa submit di situ. Dan akhirnya balik lagi ujungnya pendaftarannya manual. Jadi by WhatsApp kirim-kirim data. Walaupun yang mereka punya 5 pun juga sama. Akhirnya by manual. Entah mereka nggak mengerti submitnya di situ atau gimana, atau nggak nyampe infonya. Maksudnya kita udah sampaikan, mereka nggak aware ke situ, bisa jadi gitu. Ya. Ada tambahan, Rem? Kalau gue, ya benar tuh semua yang dikatain CH. Sama ini sih paling sebenarnya dari kita, dari Humas sudah membagi tugas kan untuk tiap wilayah udah ada yang megang gitu. Ya ternyata realitanya yaitu masing-masing kalau misalnya pas dapat wilayah yang memang kurang apa ya namanya bukan kurang kooperatif, pokoknya dia kesusahan juga untuk mencari peserta, ya pasti kayak misalnya Ansel gitu juga pasti dia akan teriak juga pada akhirnya. Dan gue pun merasakan di wilayah gue sendiri, gue kan megang dua wilayah. Itu juga Korwilnya sama sekali udah menyerahkan sepenuhnya ke gue gitu. Akhirnya gue sendiri pun dimasukin ke satu grup sama pengurus-pengurus lingkungan lainnya. Plus juga untuk itu wilayah 1 ya, karena kebetulan gue wilayah 1 juga, tapi ya gitu caranya gue dimasukin ke grup, terus akhirnya ya gue yang mengembar-gembar di situ lah, infoin segala macem, sampai nggak dibales pun akhirnya gue japri tuh ketua-ketua lingkungannya, dan mereka pun udah bilang saya pun udah ngasih tahu Remi berulang kali ke grup lingkungan, tapi ya gimana nggak ada responnya. Nah kayak gitu-gitu kan. Jadi antusiasme dari warga pun ya kurang sejalan jadinya gitu. Dan kita perlu effort lebih untuk mencari peserta. Dan itu wilayah 1, wilayah 7 pun pada akhirnya ini terlepas dari gimana ya, koordinasi dengan Korwil pun, Korwilnya juga ya boleh dikatakan kurang kooperatif juga menurut gue gitu. Dan akhirnya gue dibantu Bulbul pada saat itu, Bulbul yang bantuin cari peserta, pun akhirnya gue juga minta kontak ketua-ketua lingkungan semua. Akhirnya gue japit satu-satu kayak gitu-gitu. Dan sempat ada kayak
Jadi ada salah satu peserta yang memang usianya sudah luar biasa, senior, 70-an tahun, dia mau ikut. Tapi gue nggak tahu pada saat itu Kowilnya menyampaikan apa, bahwa kan kita sistemnya online. Jadi harus melek teknologi kayak gitu. Gue juga nggak tahu apakah orang tersebut tersinggung akhirnya tidak menjadi mendaftar. Gitu. Jadi sangat disayangkan. Tapi itu masih asumsi ya. Tapi rasa-rasanya pun gue udah tektokan sama orang yang bersangkutan. Orang bersangkutannya melempar lagi ke wilayah, ke Korwilnya. Korwilnya bilang si ibunya nggak mau, tapi ibunya bilang nyerahin ke Korwil. Ya gue jadi kayak dilempar-lempar, jadi bingung gitu sebenarnya. Tapi ya sudah, itu yang di lapangannya ya, fakta di lapangan. Kita pun sudah berbagi tugas, tapi ya baik lagi, emang butuh effort yang lebih buat mencari peserta di masing-masing wilayah gitu ya. Itu sih. Terus itu. Nah, terus sama ini mungkin ya itu tadi Cahal udah sampaikan juga, sistem yang pendaftaran itu yang kita mesti submit 5 baru ke submit. Sedangkan di situ ternyata pada realitanya itu nggak bisa dipukul rata ya tiap-tiap wilayah gitu. Dan akhirnya wilayah yang benar-benar kesulitan banget untuk mencari 5 akhirnya kan belum bisa berdaftar. Jadi akhirnya waktu itu sampai koordinasi sama tim Newsroom gimana, mereka pun kasih masukan manual aja udah sementara ini gitu. Ya udah akhirnya kan kita pakai cara manual akhirnya gitu. Nah terus untuk formatnya sendiri sebenarnya gue nggak tahu ya. Pada akhirnya udah selesai semua, akhirnya kan dapat peserta segala macam, sampai akhirnya kita masih ada tugas nih ya, bagi hadiah. Nah di bagi hadiah sendiri gue jujur kemarin sempat kayak semingguan ya kita udah nggak ada kabar untuk peserta itu. Terus gue sampai ngeliat di grup wilayah di grup Pancalusrum hadiah untuk Masmur itu udah dibagiin semua. Terus gue di situ ditegur, Remi ditunggu ya BFG gitu. Oh iya ya, kok gue baru inget hadiah belum dibagi. Gue juga nggak tahu tuh kabarnya gimana pada saat itu. Makanya kan gue langsung tanya ke kalian juga kan. Nah ya udah akhirnya karena besok evaluasi panitia Lustrum ya. Jadi apa yang menjadi masih kayak utang ya yang belum kita kelarin ya, gue berharap sih bisa tuntas. Makanya gue bilang juga ke tim humas, terus Tania juga bantu juga sampai kita kalau mereka pun membagi hadiah tim Masmur membagi hadiah itu dengan cara kirim. Nah kita berusaha untuk kita samperin ya, kita ada kayak foto sama pesertanya yang menang gitu. Mungkin belum di-share ke grup pengurus ya, tapi sebenarnya kita udah lakukan. Gue pun baru bisa melakukan ya, kebetulan pemenangnya ada di satu komplek gue, jadi ya udah ya udah kan ya sini aku yang bagiin, nah kan yang nganterin gitu. Nah itu sih, tapi alamat lagi-lagi mencari alamat yang menang gue pun bingung. Udah ada belum ya sebenarnya di format itu gitu sebenarnya. Sampai akhirnya gue ada satu nama yang siapa ini, Om Anton ini ya tiga ke siapa ya? Oh ya udah kayak gue tanya Korwil kayak gitu. Jadi masih dengan cara ya kayak gitu lagi manual kayak gitu. Ya itu sih dari gue ya. Bahkan Mungkin gue mau tambahin yang buat hadiah, mungkin lebih kita semuanya keep untuk memikirkan hal itu sih. Karena kan awalnya hadiah itu kan dipegang sama inti ya. Jadi kita udah pikirin semua sampai acara selesai gitu, terus udah gitu kita kira tuh udah selesai gitu, nggak mikirin lagi untuk hadiah sampai ya sekarang gitu. Akhirnya belakangan baru
sadar gitu bahwa kita belum mikirin untuk kirim hadiahnya gimana, terus alamat si pesertanya tuh gimana. Oke. Buat hadiah. Gue nggak tahu ya apakah kayaknya gue waktu itu sempat menyampaikan entah di grup apa gue lewat tim acara bahwa ada perubahan nih, bahwa kita dapat kabar dari panitia inti Lusrum kalau kita akhirnya mesti menyiapkan juga hadiah, karena pada akhirnya semua, bukan hanya BFG, Masmur pun, terus lomba video pun, PIC-nya sendiri yang akhirnya menyiapkan hadiahnya. Karena apa? Ya karena kita mengerti kondisinya bahwa panitia inti khususnya yang menyiapkan hadiah, SDM-nya nggak ada. Jadi dia harus menyiapkan semua. Ya ini bukan aja ya. Mungkin Kania kan waktu itu yang menjadi koordinator ya untuk pemberian hadiah ya. Akhirnya Kania sendiri karena ditinggal sama rekan-rekannya mungkin atau gimana gue nggak tahu. Ya kasihan juga kalau misal sendirian nyiapin semua hadiah gitu ya. Akhirnya ya udah gimana kebijaksanaannya, ya udah dibalikin ke masing-masing kegiatan gitu, masing-masing kegiatan yang menyiapkan. Akhirnya gue pun langsung menyampaikan pada saat itu entah di grup atau langsung ke Helen atau ke tim acara. Ya tapi gue lupa, mungkin kelewatan gue nggak nyampein lu, Ceh. Nah itu jadi ya itu mungkin ada miskom juga ya. Ya, Tapi sebenarnya itu udah gue sampaikan sebelumnya. Udah lu sampaikan, tapi kayak dari kitanya semua jadi apa ya, kurang aware sama hal itu. Nggak apa-apa. Mungkin Kania bisa menyampaikan sikon yang sebenarnya gimana, apakah benar atau mungkin ada yang perlu diluruskan dari penjelasan saya. Sebenarnya sih kalau hadiah emang udah disiapin. Cuman yang aku nggak tahu kapan dibagiinnya. Nah, pas terakhir dikasih tahu kalau bakal dibagiin tanggal 23. Itu. Tapi ternyata tanggal 23 pesertanya nggak ada yang datang. Padahal udah maksudnya udah disiapin segala macam. Ternyata disuruh kirim-kirim. Itu kalau hari biasa, soalnya aku nggak terlalu bisa keluar nganter-nganter. Jadinya makanya bisa baru akhir-akhir gitu. Gue mau nambahin ya yang soal hadiah ya. Jadi tadi kan Remi sama Kana udah jelasin. Nah, gue nambahin update terbaru nih. Jadi Tania kan emang udah nganterin beberapa hadiah ke peserta-peserta. Yang udah lama itu Rian, Pendar, terus Christine, sama Michael, sama Yuni. Nah, yang belum itu ada Marsha Marcella, Yoko, terus sama Om Anton. Nah, mereka semua itu, kenapa Ren? Marsha belum. Iya, Marsha belum. Nah, mereka itu semuanya pemenang, termasuk juara 2 yang double itu, udah gue japri semuanya. Udah gue konfirmasi yang udah terima hadiah, maupun yang belum itu gue informasi juga kalau mereka tuh mendapatkan juara sekian, nanti hadiah akan dikirimkan oleh masing-masing. Gue udah bilang kayak gitu, udah clear soal itu, tinggal nunggu kannya memang yang berbaik hati untuk meluangkan waktu dan tenaganya mengantarkan hadiah ke rumah-rumah pemenang. Jadi tinggal nunggu sisanya aja gitu. Nah, kannya sendiri udah rencanakah maksudnya untuk yang sisa-sisanya mau diantarnya kapan? Aku sih rencananya besok pagi, soalnya malam ini mendadak mama harus ke dokter gigi. Jadi nggak bisa diantar lagi. Oke. Nah, BTW Kania nganter-nganter gitu, transportnya ditanggung dari panitia atau Kania pribadi nih? Kemarin aku sih tadi pakai dulu duit itu buat beli bensin. Ya kalau misalnya mau dari aku ya nggak apa-apa. Jangan dong. Nah, itu maksud tadi belum ambil duit, jadi pinjem dulu. Enggak,
itu bagian dari ini kok, harusnya ditanggung masuk. Ya. Soalnya kemarin Om Carlo udah pesen, seingat gue tuh Om Carlo bilang kalau kan emang nggak ditinggal sekretariat pas yang ngambil kan, tapi emang Om Carlo, sorry. Kalau nggak Om Carlo, kok kemarin yang bilang kalau memang untuk hadiah diantar. Kayaknya sih Om Carlo ya. Berarti kan logikanya tuh pasti tanggung dari pihak panitia gitu. Jadi nanti untuk harinya kita reimburse aja untuk bensinnya. Gitu. Ya. Oke. Udah lanjut lagi, tim teknis cuman Ko Jeffrey ya, Edo nggak ada ya, padahal Edo yang pas hari H. Iya, makanya. Jadi kalau ya. Oh, ini mana? Ya, jadi kalau dari gua ya, dari teknis ya, kan berhubung Edo belum di sini kan, jadi gua juga nggak tahu kan kondisinya kemarin pas lomba gimana. Soalnya kan kemarin kan waktu lombanya itu ya pakai Kahoot sama G-Drive itu kan, gua mesti harus nemenin adik gua kan mau TPKS, jadi gua nggak tahu kondisinya bagaimana. Nah, tapi gua bisa update yang soal YouTube kemarin. Kalau yang soal update YouTube kemarin, itu gue cuma upload memang benar-benar dari file yang udah dikasih aja. Jadi kan waktu itu Devina datang, bawa harddisk eksternal, itu katanya semua video udah full di dia, gitu. Terus kemudian, ya gue cuma upload itu berdasarkan nama file aja, gitu. Nah, terus kemudian, terus habis itu kemudian setelah gue upload itu, gue ada update, gitu kan. Ini video udah naik, gitu. Ada yang kurang atau ada yang berubah atau apa gitu kan, itu bilang oh iya cuma dibilang thank you doang gitu. Nah, itu gua belum nggak ada respon gitu. Nah, itu sampai gua kaget pas kalau nggak salah H-1 apa yang pas pengumuman gitu ya malamnya gitu, itu ternyata sudah pada ribut kalau ada yang beda gitu, maksudnya ada yang juaranya beda. Nah, itu gua kaget, waduh. Terus udah gitu video juga ternyata ada satu anak itu yang ternyata nggak beda gitu maksudnya. Jadi kayak si yang kasusnya Marsia itu gitu. Nah, itu gua sih udah lakuin ya sesuai yang aturan mainnya gitu maksudnya gitu. Bukan, jadi gua nggak tahu kalau misalnya ternyata seperti itu gitu. Itu dari Ko Jeffrey ya, dari tim teknis ya. Ya itu aja sih. Gue nambahin Ko Jeffrey ya, guys. Ya. Untuk video, untuk humas kan udah dikasihkan kayak solusinya dan lain-lain untuk kedepannya gimana. Nah untuk yang teknis, menurut gue sebenarnya nggak cuma salahnya di Ko Jeffrey ya, tapi ini salah acara juga. Kenapa kita tuh benar-benar lost control banget sih menurut gue. Itu pertama. Nah kedua sebenarnya gini kok. Kalau misalnya emang Ko Jeffrey tahu nih satu pintu semua dari Devina. Nanti mungkin nextnya kalau misalnya ini masalah ya video tambahan yang tiba-tiba masuk dari Ansel itu ya. Ya. Nah, jadi nextnya kalau misalnya kita ada event kayak gini lagi, jadi kita udah terima video itu dari satu pintu aja, dan kalau misalnya ada video yang masuk kita itu tuh di cross check aja dulu gitu kan, ini bener nggak gitu. Jadi jangan semua misalnya ditampung langsung di upload tapi nggak ada kontrolnya gitu loh. Nanti dari tim acara juga kita bisa ngelakuin yang namanya double control kan. Cuma sebenarnya ini nggak cuma di Ko Jeffrey aja miss-nya, tim acara juga pasti miss banget. Nah mungkin untuk next event ini kita bisa ngelakuin hal itu. Jadi kalau misalnya kita udah tunjuk satu PIC yang untuk menerima video, ya udah gitu, terima video itu atau terima sumbernya semua dari satu pintu aja. Kayak kemarin gue sempat terima beberapa video. Itu gue juga akhirnya pooling ke Devina. Jadi biar nggak gue menghindari double dan lain-lain gitu. Ternyata kita masih ada juga miss-nya. Mungkin tuh untuk teknis kali ya. Lebih komunikasi sebenarnya sih inti dari semua ini. Iya sebenarnya. Dia kemarin mungkin ya karena kita sibuk dengan masing-masing juga kan, kita untuk kiri kita punya pekerjaan dengan kegiatan masing-masing, jadi pasti skip. Jadi sebenarnya sih kalau kemarin tuh last line of defense-nya sih sebenarnya sih ya itu kemarin tadi kok nggak ada yang follow up lagi. Terus kan bilang ini udah gua upload nih, harusnya kan kayak diminta tolong dibantu lihat gitu kan, dicekin gitu kan, ini udah masuk semua belum atau gimana gitu kan.
Nah, kalau kayak gitu kan bisa kita bisa cepat bisa ada update lah atau apa gitu kan. Kalau selama masih belum dekat di hari penentuannya gitu kan, masih dalam masa pengumpulan lah gitu istilahnya gitu kan. Jadi itu sebenarnya ya itu tadi problemnya sih kalau yang gue lihat gitu. Oke. Ya udah kalau gitu sekarang dari acara Ella sama Devina kalau ada yang mau disampaikan, kalau gue nanti gue terakhir aja gue sekalian ngerangkum gitu ya sama kayak ngebahas dikit gitu. Ella dulu mungkin, Devina. Ini Ella keluar nggak sih? Oh nggak deh. Lagi mute, Ella mute. Devina. Oke, mau Devina dulu. Oke, kalau dari gue sih ya mungkin evaluasi yang paling pertama ya lebih teliti aja gitu. Terus kemarin tuh mungkin untuk yang selanjutnya untuk alat bantu buat panitia juga untuk kegiatan yang online peserta itu dinomorin gitu. Jadi kita lebih gampang men-track peserta yang udah masuk siapa, peserta yang belum masuk siapa yang peserta dan siapa yang bukan. Ini contohnya seperti nama gue dan Coach Eha di account ini ya kan, bisa dicontoh gitu. Jadi itu seperti kodenya si peserta dan sekalipun namanya sesuai nama peserta, tapi kalau nggak ada absen nggak boleh masuk gitu. Terus yang kedua, soal nyocokin sama foto, sebenarnya kemarin itu ketika kategori A itu kita masih sempat nyocokin gitu, karena memang cuma 4 gitu kan, dan beberapa kita tahu orangnya siapa gitu, tapi ada yang nggak ada fotonya gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi di kategori B sebenarnya tuh kayak gitu, karena akhirnya kejadiannya ada yang nggak ada fotonya, jadi kayak kita juga baru lihat setelah di hari hanya gitu ketika technical meeting gitu. Jadi mungkin untuk next kayak ya menurut gue sih kita butuh lebih tertib juga, maksudnya kitanya juga mentertibkan peserta gitu. Apalagi ya mungkin untuk miss soal masalah upload video dan segala macem, ya menurut gue tetap itu missnya dari gue, dari panitia gitu. Memang kurang teliti ketika mengecek itu gitu. Itu aja sih kalau buat acara. Dari Ella ada lagi. Oke, itu apa sih Dev yang masalah apa yang ada peserta yang masuk di cuman di ketiga ya? Di sesi ketiga iya, ya? Dia cuma bikin video doang gitu, tapi yang 1-2-nya dia nggak ikut gitu. Jadi banyak miss, banyak yang ketuker-tuker lah peserta satu dengan yang lainnya kayak gitu. Oke. Dari Ella mau ditambahin? Enggak ya? Kayaknya lagi nge-lag lah handphone-nya. Oke, yaudah kalau gitu gue lanjut aja ya. Ini gue mau ngebahas tadi yang Remi nanya, sebenarnya masalahnya ada apa. Nah, jadi sebenarnya nih ya remnya yang terjadi kita kemarin itu sebenarnya problemnya nggak cuma soal yang Marcella doang, yang tiba-tiba tahap 1 kedua si Marcella, tahap ketiganya si Marcia gitu. Isinya nggak cuma di situ rem, bahkan ya. Jadi kategori B itu gue lupa kasih totalnya berapa. Kalau nggak salah 6 atau 7, anggap aja 5 deh, misalkan 5 orang. Ya kan? Kita sudah menerima video itu 5. Nah, kita sudah upload. Karena kita kurang teliti, kita nggak tahu ternyata orang yang kelima ini itu peserta yang nggak lolos, tapi mereka mengirimkan video. Karena kita pikir, oh udah pas 5, ya udah, berarti itu peserta gitu kan. Kita nggak expect gitu loh kalau peserta yang nggak lolos tiba-tiba akan bikin video. Kita nggak pikir ke situ, jadi kita pikir itu peserta yang lolos gitu. Nah, setelah itu
kita masih belum sadar nih. Kita sadarnya ketika peserta yang seharusnya itu baru ngirim video menyusul. Dia sebelumnya itu sakit, jadi nggak bisa bikin video, makanya ngasihnya telat. Kayak gitu. Kita baru ternyata loh, kok Fania ternyata belum kirim video ya, berarti yang kemarin itu siapa nih yang kelebihan. Nah, kita baru tahu ternyata ada peserta yang nggak lolos, tapi dia itu mengirimkan video gitu. Dan itu gue yang nerima, dan gue iya aja gitu, gue nggak ngecek dulu gitu, salahnya di situ. Itu buat informasi teman-teman aja ya, biar tahu gitu. Oke, nah terus langsung aja nih gue bahas itu, ya. Fungsinya satu pintu untuk semua ya. Iya, betul. Balik lagi satu pintu gitu. Yes, betul. Nah, terus ini gue ini lagi ya, apa namanya, rangkum aja. Tadi kan kita ngebahas tentang dari korban sendiri pun responnya itu lama. Jadi dan respon lamanya itu mungkin belum tentu karena emang korbannya yang slow res, tapi karena dia udah menerima informasi, tapi dia mencari pesertanya dulu. Nah, berhubung pesertanya susah, makanya dia belum merespon kita gitu loh. Nah, itu nanti bisa kita pikirkan bareng sama panitia inti. Terus selanjutnya soal poster. Nah, soal poster ini penting banget ya, karena di awal aja posternya kita udah salah gitu loh, sehingga membuat informasi yang berbeda gitu dari yang seharusnya. Nah, ini kita harus perhatikan supaya apa ya, karena gini, dari panitia sendiri pun ini kan pembuatnya pun juga nggak satu pintu gitu loh. Maksudnya Ansel bikin, kita dari pihak BFD bikin ketentuan, kemudian yang bikin posternya orang lain lagi, jadi bisa ada informasi diterimanya berbeda gitu loh. Nah, itu menurut gue perlu dipikirkan juga. Terus abis itu soal foto peserta. Foto peserta kan kodenya udah ngomong di awal tuh, kenapa kita pakai foto, tujuannya biar kita bisa mencocokkan, bener nggak, sesuai nggak peserta ini yang nongol di lomba itu sesuai dengan foto yang diberikan gitu kan. Nah, pas waktu lomba cerdas cermat itu gue sempet kepikiran gitu adanya pencocokan itu gitu. Nah, cuman ketika di lomba yang baca kitab suci yang video itu, jujur gue miss banget di situ. Gue nggak mikirin soal itu mencocokkan lagi apa namanya foto, boro-boro mencocokkan foto, mencocokkan nama aja kita miss gitu loh. Jadi memang itu pure banget kesalahan yang pelajaran banget buat kita dari tim acara-acara pribadi gitu ya. Nah, terus soal form pendaftaran, karena dibuatnya pas 5, sebenarnya sih kalau yang dibikin dari Humas menurut gue nggak salah ya, karena memang tujuan kita adalah membuatnya pas 5, nggak kurang, nggak lebih gitu. Cuman ya itu, kita harus lebih fleksibel lagi, karena realita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi itu nanti bisa jadi masukan buat kita, bisa dibahas juga ke panitia inti besok. Nah, terus apa namanya, sama yang soal kita bahas tadi adanya kesusahan dari peserta yang mungkin mau ikut tapi karena pakai device gitu ya, pakai IT, harus pakai laptop gini-gini, mereka jadi kayak aduh kayaknya susah gimana-gimana, mungkin lebih ke orang yang tua kali ya. Jadi mereka cenderung jadi keber untuk mendaftar. Terus lanjut lagi tentang teknis nih. Ini ada hubungannya sih teknis sama acara yang soal video. Tim teknis kan mengupload sesuai dengan apa yang diberikan dari pihak acara. Nah, sebenarnya kalau menurut gue nih, tim teknis pun itu nggak salah sebenarnya, karena sah-sah aja gitu loh ketika mereka nggak mengecek dulu, karena memang ya tugas mereka udah harusnya kan memang kita tim acara yang memberikannya sesuai gitu kan. Cuman kalau menurut gue sebaiknya kita perlu untuk melakukan maker checker. Nah, makernya itu kan dari kita tim acara nih, kita yang harus lebih teliti mencocokkan, harus benar-benar dipastikan sesuai dari tim acara. Setelah itu informasi diberikan ke tim teknis. Nah, tim teknis juga menurut gue perlu untuk apa namanya checker lagi gitu. Jadi mengecek lagi udah sesuai belum ya gitu. Jadi kita perlu adanya pengecekan yang berkala, nggak bisa cuma sekali aja, menurut gue kayak gitu. Nah, terus apa namanya, yang soal satu pintu. Nah, soal video itu memang sih kita jadi banyak pintu kan, dari tim acara sendiri pun itu ada yang ngirim ke Ella, ada yang ngirim ke Devina, ada yang ngirim ke gue sendiri gitu. Tim Humas pun juga ada yang dikontak kan, ada yang ngirim videonya ke Tania kalau nggak salah ya, ada juga yang ngirim videonya ke Ansel kayak gitu. Nah, padahal nih ya sebenarnya kita tim acara pun sudah menginformasikan ke peserta bahwa kita nanti kirim linknya diserahkannya ke Devina ya, udah kayak gitu. Cuma pada kenyataannya mereka mengirimkan tidak hanya ke Devina gitu. Jadi itu suatu hal yang ada di luar ekspektasi kita, karena memang ya itu memang tingkah laku yang peserta kayak gitu. Kita nggak menyangka gitu loh.
Nah, itu mungkin harus banget dibahas sama panitia inti mungkin ya, karena kalau gue pribadi, gue nggak ngerti sih harus gimana, karena kita udah ngasih pengertian, pesertanya pun yang masih kayak gitu loh. Nah, terus abis itu tadi lagi sih yang soal foto ya, tadi kita dibahas sama Devina ya, yang harus kita nyocokin dulu foto pesertanya ketika di hari H sama di foto yang udah didaftarkan. Udah sih, paling itu doang tadi yang kita bahas. Mungkin ada tambahan masukan yang lain. Gue baru keingetan itu apa namanya, ada satu peserta yang dari wilayah 6, tante siapa gitu, dia sih karena dia daftarnya, gue nggak tahu ya apakah dia daftarnya itu nggak lewat Korwil atau gimana, Korwilnya, terus dia daftar ke gue, terus akhirnya kan dapat info kalau misalnya CH kan udah dapat, kan CH yang pegang W6 itu udah dapat semua W5. Terus kan dia akhirnya apa namanya, gue nggak tahu ya, pokoknya ya kan kita harus tegas ya, maksudnya pendaftaran memang yang kita anggap sah itu ada yang lewat koordinator wilayah ya, gitu ya. Ya. Selama itu udah penuh sebenarnya, udah penuh apa namanya, udah penuh kuotanya, kecuali dari Korwil emang belum ada. Jadi yang via Japri, pendaftaran via Japri pun kita bisa masukin gitu. Tapi pada saat itu adalah kok yang dari Korwil udah penuh, tapi ternyata dia daftar lewat gua. Terus dia, ya gua nggak tahu, mungkin ya sedih juga ya, apa namanya, ya terus terang ya harus dikatakan bahwa maaf tante kalau misalnya ini emang udah keisi penuh gini segala macem dari Korwilnya. Ya habis itu dia ya udah cuma maksudnya gue ngerti bahwa ya kita nggak bisa menyenangkan semua pihak, tapi ya karena ya gimana ya, maksudnya ya karena ada manusia apa ya, hati manusia tani lah segala macam kayak gitu. Jadi gue ya ada gak enak juga sih sebenarnya sama dia gitu, karena gue juga kenal akrab orangnya gitu. Ya udah, tapi ya udah mau gimana gitu, kayak gitu aja. Oh iya, sama JP mau ngomong. Sebenarnya sih kemarin itu gua sempat kepikir ya, itu kalau misalnya yang buat mencegah, yang maksudnya yang masuk bikin video itu juga walaupun dia nggak menang tapi dia bikin video dan malah bisa lolos juara gitu. Nah itu gua juga sudah mikir sampai sana. Nah itu sebenarnya harusnya solusinya dibikin begini. Yang kan kita kemarin yang Kahoot sama Drive kan, yang pakai G Drive itu susun kata itu kan ada poin. Nah, itu poinnya itu juga termasuk dalam skor untuk penilaian si video. Dan bobotnya mungkin harus dibikin rada gede gitu. Jadi mau ternyata dia bikin video dan ternyata video bagus, skornya gede, tapi skornya tuh nggak bisa lawan sama yang udah ikut lombanya dari awal gitu. Jadi nggak bakal bisa dia jadi yang menang gitu. Kayak bisa juga kontrolnya dibikin begitu. Jadi poin skornya dimasukkan ke dalam kriteria penilaian video gitu. Tapi ya itu for the next lah gitu. Itu gua kemarin sempat kepikiran aja. Dari Ella ada yang mau disampaikan lagi? Gue kan sebenarnya gue udah menyampaikan waktu kita meeting malam-malam kan sebenarnya. Cuman sebenarnya tuh gue lebih mau ngucapin terima kasih ke semuanya udah mau kerjasama, terus udah mau ini dari Om Carlo juga, terima kasih kalau misalnya kemarin-kemarin tuh kita udah sempat mau bertanggung jawab. Terus apa lagi ya, udahlah nggak usah dibahas-bahas lagi gitu. Karena semuanya disampaikan juga dari acara juga, Helen udah sampein, itu udah nyampein, jadi kayak udah gitu kan, nanti tinggal kita
ada event-event lagi, dan semoga sih event-event kita udah nggak online lagi kan, jadi udah offline. Yang penting tuh sebenarnya mungkin ya yang lebih pengen gue bahas adalah masalah tektokan di kita ketika kita bertugas nih untuk apa tuh, untuk lagi BS gitu, karena gue pribadi kan juga suka minta tukar gitu kan. Nah dari itu kan sebenarnya gue juga kayak dadakan banget, gue tuh belajar dari gue juga. Jadi tuh mungkin maksudnya untuk jadwal gue paham, kayak kita tuh nggak pernah tahu kapan kita jadwal tiba-tiba lagi dadakan nggak bisa, pas segala macam, apalagi itu semua ngantor. Cuman mungkin bagusnya untuk yang bertugas bikin PPT, gue tuh nggak tahu nih selama ini tuh apakah ada benar-benar orang yang ditunjuk untuk bikin PPT, atau sebenarnya kita bisa tambahin lagi nih personil yang bikin PPT, atau mungkin gue belajar dari gue kan suka kasih lagu itu di hari H dan kita mepet-mepet kan. Jadi mungkin tugasnya kayak kita WL itu, tugasnya kita WL itu adalah benar-benar ngasih lagu maksimal banget H-1. Jadi itu bisa ke cover dulu bikin PPT-nya. Terus habis itu masalah PPT kan sebenarnya kita tuh formatnya udah ada ya yang pernah dibikin. Jadi kita formatnya dibikin sama aja, tinggal kita ubah masalah lagu kan. Atau kita tuh benar-benar bikin list lagu aja dari PPT. Kita tuh kayak benar-benar bikin PPT yang full list lagu. Jadi lagu-lagu yang udah pernah kita nyanyiin itu kita bikinin PPT-nya. Jadi ketika kita ada yang contohnya ada yang tiba-tiba nggak bisa untuk bertugas, atau kita udah kehabisan lagu, kita tinggal pakai PPT yang udah ada. Jadi kita nggak perlu kayak ribet lagi bikin PPT lagi. Gitu. Ini mungkin maksudnya di luar yang kita evaluasi, karena menurut gue evaluasi itu udah cukup komplit banget yang teman-teman udah sampaikan kan. Nah mungkin ini untuk yang BS-nya nih, karena kita tuh semua udah punya kegiatan masing-masing dan kita nggak bisa menentukan nih di hari itu kita bisa apa enggak gitu loh. Dan untuk jadwal WL misalnya, mungkin kita gimana ya, gue tuh masih bingung. Misalnya nih kayak WL gue nggak bisa, terus gue tuh baru tahu kayak berapa jam sebelum itu. Gue tuh lagi mikirin itu gimana solusinya, sedangkan kan gue juga nggak bisa dong tiba-tiba ngelemparin tanggung jawab gue ke teman-teman yang lain yang juga punya aktivitas gitu loh. Gue kan gak enak kan. Nah gue tuh masih mikirin itu, kira-kira solusinya gimana untuk masalah itu. Terus masalah PPT kan tadi itu saran dari gue ya, jadi kayak benar-benar kita bikin aja satu PPT yang udah plug gitu, nanti tinggal kita input lagu. Nah lagunya pun atau kita bikin dua versi PPT, yang satu versi PPT kumpulan lagu-lagu, yang satu PPT memang untuk kayak pengumuman, untuk apa segala macam kan. Jadi kita lebih enak untuk share screen-nya, jadi kayak nggak perlu kayak itu gue ngerepotin banyak orang, ngerepotin Cideva yang tiba-tiba lagu gue gimana gitu-gitu. Gue tuh bener-bener belajar banget dari keteteran gue yang kemarin-kemarin soalnya. Jadi kayak aduh gue ngerepotin banyak orang nih gitu. Terus apa lagi ya, masalah BS. Terus gue mau ngebahas yang masalah orang faceless itu, yang gue juga nggak tahu sebenarnya. Gue nggak tahu nih apakah beneran prank ada. Terus nah kalau misalnya menurut gue, tapi ya kalau kita memperlakukan sistem Imago Day tuh udah gede gitu loh, sedangkan kita tuh ya udah, nanti nggak sih kayak akan lebih ribet nggak, sedangkan geraknya sekarang tuh udah cukup keteteran. Terus kalau mau dibikin sistem yang kayak CDM gitu-gitu linknya, apakah nggak lebih ribet gitu loh. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Oke, makasih Ella. Setuju banget nih sama Ella yang bilang soal PPT ya, karena kan kita kan nggak bisa ngerti waktu kita, tiba-tiba mendadak nggak bisa gitu ya. Nah, gue jadi kepikiran, kalian pernah ngerti nggak sih kalau misalnya di nikahan nih penyanyinya kan biasanya lagu gitu kan. Nah, itu bisa aja kan lagu, misalnya lagu Saat Pagi Bapak, ada sendiri. Evina sama Daniel pasti ada yang dipikirin. Terus gue mau memperhatikan salah satu anggota di antara kita dari tadi mau ngomong tapi kayaknya nggak ada yang sadar gitu. Oh, siap.
Buruan. Oke. Nggak apa-apa nih nggak ngomong. Enggak, ini sebenarnya kita mintirnya awalnya kan Lustum, tapi akhirnya ya udah, maksudnya lebih bagus. Maksudnya kalau BS ya sekalian oke. Nah, ini sebenarnya kalau soal BS nih ya, itu sebelumnya gue minta Guys, tapi gue maaf. gak bisa lama-lama, sumpah. Iya. sorry, gue mau buka topik. Ya, sebelumnya sih gue sebenarnya mau minta maaf dulu ya buat kalian gitu. Maksudnya gue waktu itu kemarin kaget aja gitu, kayak marah aja, ngamuk aja gitu. Maksudnya artian kayak kan katanya kita kan sering ngeluh tiap minggu itu kita ngomong kok BS sepi ya. Nah itu gue jadi mikir gitu. Terus kemudian ada yang bilang gini, lah nggak usah pakai PPT lah, bikin ribet aja gitu kan. Loh, justru yang lain itu pakai PowerPoint gitu, terus pakai apa gitu kan yang bagus gitu kan. Lah ini gimana cara mau orang datang kalau misalnya nggak tampilannya bagus gitu loh. Jadi makanya itu gue minta maaf banget. Mungkin gue waktu itu lagi kebawa emosi atau gimana, jadi penyampaiannya kurang gitu bagus di grup waktu itu. Nah, terus yang soal PPT nih ya, ini sebenarnya kalau menurut gue nih ya, PPT itu kan selama ini kan dipersiapkan sama Pewarta. Palingan dipersiapkan sama kita itu cuma cuma PPT lagu sama yang terakhir itu biasanya kalau pas menutup itu macam kayak kalau di Sano itu namanya ID News gitu kan. Jadi kayak kita promote kita punya sokmed kita, terus sama mungkin tambahan-tambahan dari ada pengumuman dari paroki kan, gitu kita bisa selipkan di situ. Itu sebenarnya bisa kita itu PowerPoint terpisah. Nah, itu selama ini yang dilakukan adalah waktu lagunya tuh H-1 itu biasanya inisiatif antara gua, Edo atau enggak Helen gitu ini ada lagu nih. Terus itu biasanya kalau gua ambil yang sebelumnya, gua copy paste terus gua ganti lagunya gitu. Nah, itu yang biasa selama ini terjadi gitu. Nah, itu kalau gua mikir nih ya, karena berhubung si yang WL yang siapin lagu, kenapa nggak sekalian aja disiapin itu dengan dalam bentuk jangan cuma teks doang gitu, langsung dalam bentuk PowerPoint itu udah siap present gitu. Sedangkan kalau yang masalah kita promote sosial media segala macam itu ya itu mungkin bisa dari gua atau bisa dari Edo gitu, karena kan itu kan udah pasti setiap pertemuan pasti ya sama aja lah gitu kan, paling cuma ya nambah yang postingan yang kemarin gitu kan, screenshot yang kemarin yang which ya itu juga nice to have lah, bisa perlu diupdate enggak yang tampilan IG-nya atau tampilan YouTube-nya ada postingan baru gitu, ya itu nice to have lah buat mau diupdate atau enggak, tapi kan ya itu bisa dari kita gitu, jadi ya bisa PowerPoint aja sih. Itu satu. Terus kedua yang soal masalah faceless itu ya, itu sebenarnya gue mikir begini, kita kan sebenarnya menjaring ini kegiatan kan buat OMK, sebenarnya buat kita aja gitu kan. Nah, khusus yang di grup WA OMK, KKMK, BS, itu kita tetap kasih link BS-nya di sana. Yang orang-orang kita tahu tuh tetap kita kasih link BS-nya di sana. Nah, yang kita perlakukan kayak sistemnya itu Imagode itu adalah khusus untuk di IG, yang which is di IG itu kita akunnya adalah public. Itu semua orang bisa lihat, itu eksternal bisa lihat. Nah, itu kan kita nggak tahu siapa yang pencet itu, klik itu link gitu loh. Sebenarnya gue dari awal udah concern gitu. Kalau misalnya itu link ditaruh di sosmed, di FB, di IG, kita kan nggak tahu siapa yang masuk gitu. Ya kan, nah itu kemarin aja gue juga, mohon maaf lagi nih itu gue nggak tahu kalau faceless itu gue pikir kan teman kita gitu. Jadi gue admit aja, dan gue fokusnya kan, gue kan ada meeting gitu. Sebenarnya bukan meeting sih, webinar kantor gitu. Jadi gue pasang 2 laptop gitu. Jadi gue cuma lihat, ada orang datang, ya udah gue admit aja, bantu admit gitu. Nah itu cuma kemarin kalau misalnya Pewartanya sampai nyalain Edo gitu kan. Ya sebenarnya menurut gue sih Edo nggak salah. Cuma ya kalau Pewartanya nyalain Edo, ya menurut gue wajar. Kenapa? Karena ya dia Edo kan hostnya gitu. Ya dianggapnya kan kayak dianggapnya ya lo hostnya harusnya ya bertanggung jawab dong kalau misalnya ada yang keluar masuk, ada yang orang yang masuk seperti ini gitu. Jadi ya sebenarnya for security reason aja sih kalau menurut gua gitu. Soalnya gua itu juga pernah dapat informasi, dapat flyer kalau link meeting BS itu
Kalau buat kalangan sendiri itu masih boleh. Kalau kita sebar di WA group itu atau orang-orang yang tahu gitu yang berhak gitu WA itu masih boleh. Gitu. Kalau misalnya kalau sudah di sampai taruh sokmed itu apalagi sokmed yang publik itu bisa ngeri-ngeri sih. Kita kan nggak tahu siapa yang ngeklik itu link gitu. Kalau di Magode dia sistemnya gitu pakai DM. Kalau di Holy Trinity Community kita nggak pernah pakai Zoom, kita pakai YouTube live streaming. Jadi kita nggak bakal deal sama yang macam-macam kayak gini-gini. Terus yang kalau kita lihat kemarin event yang di San Mare aja tuh yang kegiatan video kemarin yang dikasih link itu cuma orang yang di dalam grup aja. Jadi kita daftar, terus udah itu dimasukin grup, di grup itu baru Zoom-nya taruh di grup itu gitu. Gue pun juga yang ini gue kan ikut KS yang sama Romo Gun kan. Itu gue juga sama, daftar pakai link G Drive, habis itu gue dimasukin grup, malah lebih parah, grupnya itu cuma bisa satu arah. Hanya admin doang yang bisa posting di situ gitu. Terus habis itu terus itu diposting linknya itu masuk gitu. Akhirnya nggak perlu seketat itulah kan. Kita jadi ya saran gue khusus untuk di grup di grup WA gitu, terus atau kita mau kasih tahu ini ada acara bagus nih gitu, kita japri WA boleh dikasih linknya. Nah yang kita nggak mau public linknya itu di postingan IG gitu. Itu aja sih dari gue. Thank you. Ada yang mau respon ke Jeffrey? Oh, jadi kalau yang soal jadi gue cerita aja ya kemarin Rabu kemarin itu kebetulan kan saya yang bertugas juga sebagai WL. Di situ tadi sih untuk soal PPT gue ya setuju lah kalau misalnya maksudnya mau disepakatinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak Jeffrey itu boleh, yang Ella pun ada yang khusus yang membuat juga boleh. Kalau gue kemarin sempat agak kelimpungan sebenarnya ya. Jadi pada saat gue mau share screen itu gue nggak bisa gitu. Nah itu kan mesti langsung cepat itunya. Cuman gue orangnya nggak mau lampu gimana ya, nggak mau lampu ya dibikin simpel aja. Jadi akhirnya gue manual aja gitu. Minta yang hadir untuk ya buka di Google segala macam. Cuman kan ya sebenarnya nggak enak ya. Nah terus sampai akhirnya ke pengumuman segala pun kayak gitu. Manual akhirnya karena pada saat itu juga kaget karena kuartanya tiba-tiba langsung bilang bukan mendadak, saya emang saya cuma bisa sampai jam 9. Waduh, bayangan gue ini kan sampai 9:30, jadi ya kebayang lah itu agak cepet banget harus menyesuaikan gitu sikonnya. Jadi akhirnya slide pun tidak ditampilkan ya pada saat itu ya. Nah, kalau untuk yang soal faceless itu, kalau yang maksudnya masih mempertanyakan itu benar apa enggak, itu benar teman-teman gitu. Itu faceless itu benar-benar ada itu penyelundup itu. Karena gue juga sebenarnya gue pada saat awal-awal Cik Maria itu bilang tolong semuanya online. Oke, semuanya videonya di-online kan. Terus sampai akhirnya kan ya biasa lah ya, ada yang mau online, ada yang enggak gitu. Nah, di tengah-tengah sesi, Ci Maria itu menjelaskan, gue udah mulai lihat faceless itu kebuka videonya. Faceless itu kebuka videonya, tapi kok kayak gelap-gelap. Ini kayak Ansel gue bilang nih, kalau gelap-gelap gini gitu kan. Nah, terus gue kerengin. Kopi lagi kocak. Gue kerengin, langsung kayak ninja gitu loh. Jadi cuma matanya doang. Pakai sarung tapi kayak cuma ninja doang gitu loh. Matanya doang yang kelihatan kayak gitu, kayak CH tuh. Nah, kayak gitu. Jadi pas pada saat itu langsung Cimaria sontak bilang, "Ini faceless siapa ya?" Gitu. Langsung dia out gitu. Langsung leave aja gitu, langsung keluar. Gue juga kaget kan. Wah, dari situ gue langsung kemasukan. Tapi untungnya ya kan kita pesertanya nggak banyak ya. Gue nggak kebayang kalau misalnya kayak My Go Day gitu pasti itu orang itu ikut terus gitu. Karena kita nggak banyak, jadi ada hikmahnya juga, jadi kepantau. Gue tuh mengamati semua gitu. Ini orang-orang kita bukan. Nah,
sebenarnya gue jadi juga berpikir bukan hanya faceless sebenarnya, kayak Kawenwen. Gue kok baru ngeh, ini gue kenal di mana ya Kawenwen ya gitu. Mungkin ada yang kenal. Nah, itu Enggak yang sih, Kak gue Wenwen cuma masuk itu tuh gue juga surprise itu. dari Instagram Hah? doang. Itu yang Kak Itu Wenwen dari masuk mana? itu gue juga surprise itu. Soalnya itu dia dari DM Insta. Jadi dia lihat dari Insta gitu terus dia DM, dia minta linknya. Oh, soalnya gue baru ngeh kok sini-sini. Iya ya. Meskipun kita udah ikut sekali 2 kali ya sama dia terus menjelaskan apa namanya, kasih masukan ya bagus lah segala macem. Meskipun nggak tahu bener apa enggak, karena emang ilmunya udah lebih tinggi lah. Ya gue aja mengakui lah. Gitu. Jadi di situ gue mikir ini siapa gitu ya. Jadi emang perlu adanya, kalau ada orang-orang baru kita kenalan itu juga gitu. Jadi kita benar-benar tahu ini orang ini siapa, dari mana, parokinya mana gitu. Jadi untuk menseleksikan lagi peserta-peserta member-member kita yang ikutan Zoom gitu. Nah, itu. Guys, gue maksimal bisa sampai jam 8.15 ya. Oke. Gini deh, sebelum gue takutnya nggak nyampe buat menyampaikan, gue mau menyampaikan sedikit ya, ngebahas soal tadi. Ella kan bilang kalau misalnya kita nggak bisa samakan kita Bible dengan Imago Dei karena berbeda banget gitu. Imago Dei udah dari zaman kapan, dia juga sebuah komunitas gitu ya. Jadi beda gitu. Nah, gue setuju kita nggak bisa menyamakan, cuman kita bisa mengambil contoh yang baik dari Imago Dei, kita masukkan ke Bible Study selagi itu sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi kalau emang kita memungkinkan ya kita mengikuti boleh untuk masukkan. Tapi kalau memang itu di luar jangkauan kita ya kita nggak perlu harus dibuat sama gitu loh, karena emang kita tuh berbeda gitu, jenisnya aja udah beda gitu. Paling kayak gitu sih. Dah, yang lain Devina, aku Yang lain Daniel, boleh. ke Jeffrey mau ngomong tuh. Sebenarnya saya sorry nih, maksudnya gue bukan bandingin sama Imago Dei ya, maksudnya khusus dalam kasus ini yang security ini gue memang ambil contoh dari sana. Tapi kalau gue sih fully understand sih kalau misalnya ini beda gitu, bukan dengan ini gitu kan, beda gitu. Cuma ya ada beberapa yang bagusnya kita bisa ambil sih, misalnya kayak yang slide lagu itu kan ya boleh juga nih buat bantuin orang nyanyi gitu kan. Terus juga ini boleh juga nih pas penutup ada pengumuman, ada tolong ini IG-nya sama YouTube-nya kan, sekaligus kan kita kan ngapain tiap Rabu gitu kan, apa gua nungguin render, nungguin apa terus di cut, terus kemudian upload segala macam, kalau misalnya ujungnya nggak ada yang lihat gitu, nggak ada yang sub gitu kan. Itu kan bagus juga itu kan di promote gitu. Terus sama sebenarnya sih intinya gue yang bagian pengumuman itu nggak cuma buat kita mengumumkan sosmed, kita juga mengumumkan kalau misalnya kayak ada kegiatan yang dari paroki gitu, misalnya kayak kalau kita kayak kemarin itu kan Lustrum ada BFG, nah itu kita juga masukin flyernya di situ. Itu sih sebenarnya gue mikirnya gitu. Jadi sebenarnya gue bukan bandingin, cuma untuk masalah keamanan ini karena juga mesti contoh yang dari yang lain, karena aduh jangan sampai Gini. gitu. Seandainya kita di DM terus mereka minta link, lalu sebenarnya kan konteksnya kita belum tentu tahu siapa yang DM kita, terus kita tetap kasih gitu. Gue bukan mau menentang poin yang Jeffrey omongin, sebenarnya gue setuju tentang masalah safety-nya gitu. Tapi ketika semua yang minta link lalu kita kasih gitu kan, apakah ini akan berjalan safety ini gitu maksud gue. Jadi kayak memang diperketat tapi nggak ada fungsinya gitu. Kayak ibaratnya lu ke mall, mobil bawa bom dicek gitu. Tapi kayak ya udah lewat aja kayak gitu maksud gue. Apakah dengan minta link lewat DM itu beneran sebuah solusi gitu, atau sebenarnya jadi kayak lo sambel aja gitu, kayak ya udah gitu. Karena yang minta DM pun bisa jadi juga tersangkanya gitu kan ya. Iya gitu. Gue solusinya sebenarnya, gue ngomong jujur ya, kita nggak punya solusi, tapi gue rasa dengan cara minta DM pun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah gitu.
contoh gampangnya kayak si kawan Wan ini kan dia orang yang masuk karena minta di approve lewat Instagram gitu. Gue nggak tahu di pertemuan kemarin dia ngasih masukan atau ngasih pengajaran lagi apa enggak gitu. Tapi ya sama aja. Hah? Iya. Ya semacam memberikan tanggapan, tapi jadi dapat lagi gue ilmunya dari dia. Nah, meskipun gue nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Tunggu nih. Nah, kan gue ini maksudnya cuma ketemu dia di pertemuan yang pertama doang, karena selanjutnya kan gue udah gak ikut Bible lagi sampai hari ini gitu. Tapi gue merasa ini orang ilmunya nggak bener-bener banget gitu. Dia meyakinkan, bener omongan dia meyakinkan. Tapi kalau lu tilik secara Alkitab dia Katolik gitu, secara teologi Katolik, gua rasa enggak gitu. Gua rasa ada yang miss, ada yang salah gitu. Gua nggak mau menyalahkan gitu, karena kan kita tidak bisa mencari nasib baik orang. Tapi jangan sampai yang sesat ini menyebar kemana-mana, maksud gue gitu. Misalnya contoh gampang Remi aja, dia bisa berasa, wih gila nih orang, ilmunya hebat banget gitu kan. Lalu dia merasa itu benar gitu. Ini mau kita yang satu kegiatan Bible, oh ternyata ada ilmu baru karena kita pikir benar, padahal sesat gitu. Gak semua orang punya filter yang setajam itu tentang kesesatan dan kebenaran gitu. Nanti yang ada akhirnya yang beredar katanya begini loh, katanya begitu gitu. Nah menurut gua kawan Wan ini dan si Faceless ini pun dua contoh yang orang asing yang perlu kita perhatiin gitu. Ini case kejadian di saat bersamaan gitu. Justru warning buat kita gitu. Sebenarnya kayak gitu. Dan ya kita nggak tahu, mungkin dia mengerti, ya kita ngomong soal si Wan, dia ngerti soal kitab, tapi apakah lu yakin dia Katolik? Karena ya kita nggak bisa pungkiri bahwa teologi kita dan gereja sebelah itu beda. Mungkin itu benar cara teologi gereja sebelah, tapi cara teologinya Katolik itu enggak gitu. Jangan sampai apa yang dia sampaikan itu enggak sesuai dengan Katolik gitu. Nah, kalau menurut gua saran ya yang abis ini Jeffrey ngomong ya, abis KCH aja. Sabar aja. Ya. Nah, habis itu jadi deh, kalau saran gue, mungkin ketika mereka minta DM, kita filternya adalah kita minta mereka paroki mana. At least kalau dia non Katolik belum tentu mengerti. Mungkin ada aja yang ngerti. Itu baru gua jadi ngomong. Ya at least kita filter yang itu orang Katolik gitu. Jadi sorry Jeff. Itu baru gua ngomong. Enggak, jadi gini apa? Gua langsung gua belum selesai. Jadi gini. Bentar, Coach CH selesaiin dulu. Oke, gimana kok? Itu apa? Gua mau ngomong apa jadi lupa. Paroki mana? Terus yang kedua, supaya kayak orang macam Wan itu apa ya? Gue bukannya mau membungkam, tapi apakah lebih baik ketika pewarta ngomong itu nggak disaut-sautin kayak gitu? Buat gue itu sangat mengganggu, jujur aja. Karena gue merasa ini orang seperti mau show off sebenarnya. Ketika Om Greg ngomong, dia nyautin gitu. Om Greg tuh Om Greg ngomong itu emang agak sambil mikir, lagi mikir tuh dia nyautin gitu si Wan itu. Buat gue, ya lu harusnya sadar lah siapa di sini siapa yang pewarta, siapa yang harusnya berbicara gitu. Jadi terkesan buat gue ini orang lagi mau show off, ini orang lagi mau nyombong. Dan kita nggak tahu apakah benar apa enggak. Nah, kalau saran dari gue untuk yang ini, itu dari Zoom-nya, itu kan bisa kita setting peserta nggak bisa unmute sendiri. Jadi semua peserta di-mute oleh host dan mereka nggak bisa unmute sendiri. Itu ada settingannya. Jadi nggak ada peserta yang nyaut-nyaut kecuali ketika si pewarta minta tanggapan, lalu
entah pakai reaction, misal pakai gambar jempol atau tepuk tangan itu mereka kasih reaction, bosnya yang admin ini mereka yang bukain maksudnya untuk unmute. Jadi benar-benar dibatasi siapa yang bisa ngomong. Menurut gua. Udah, silakan Jeff. Nah, sebenarnya pas gua pas kemarin kejadian itu yang Wan masuk itu, nah itu itu gua mau cerita lagi. Itu sebenarnya gua shock aja nih, Wan ini siapa lagi? Di IG ya. Itu dia nama IG-nya siapa sih? Kemarin itu. Gue lupa deh. I don't know. Kalau nggak salah kan dia minta lewat DM ya. Nama IG-nya Fenzoa. Hah? Nama IG-nya Fenzoa. Fotonya cewek. Dan itu juga udah gue tanya. Fotonya cewek. Cewek. Dan itu udah gue tanya dari OMK mana. Itu dari OMK Santos Alfonsus. Kalau waktu itu juga kasih tahu kalau dia dari Santo Alfonsus kan waktu itu. Mungkin ini sih menurut gue ide gue jujur ya, ini tidak menyelesaikan masalah. Gue ngomong nih, ini tidak menyelesaikan masalah. Yang pertama, ini udah 8-11, Helen cuma bisa sampai 8-15, jadi mungkin pembahasan mengenai Bible boleh mungkin bisa kita lanjutin next time gitu. Dalam arti sekarang di pause dulu, kita hold dulu gitu kan. Terus nggak tahu sih, tapi menurut gua ada baiknya. Nggak, soalnya ini gue belum selesai ngomong tadi soalnya. Oh, sorry Jess, maaf. Jadi kan begini, itu kan waktu kemarin itu ini siapa gitu. Sebenarnya ini orang sudah dalam petik sudah gua stok ya, maksudnya gua pengen masukin itu IG-nya, ini siapa sih gitu. Nah, itu gua penasaran ini orang siapa sih gitu. Itu sebenarnya kemarin itu juga itu. Jadi sebenarnya gue nggak mau kasih dulu, makanya kan gue kemarin tahan, ternyata udah dikasih juga gitu. Jadi ya sebenarnya juga selain kita bisa tahanin maksudnya kita tanya ini dari paroki mana atau dari apa gitu kan, ya kita bisa juga dengan stok yang di follow itu kita stok gitu, kita lihat ini siapa sih gitu kan. Jangan sampai ternyata yang masuk itu yang enggak gitu maksudnya gitu. Okay. Soalnya BTW ini gue baru lihat IG-nya kita nih. Ini kalau nggak salah ini ada satu orang yang dia nge-mention kita punya stories. Dia nge-mention kita punya stories. Terus kemudian gua cek kok ada gini-gini ya akun IG-nya gitu. Kayak huruf Arab gitu ya. Nanti gue nggak mau nuduh dulu. Tapi ya mesti harus hati-hati lah. Gitu. Ada yang kenal ini? Mbak. Nggak kenal. Nggak ada. Udah saja. Nanti kita mungkin butuh waktu buat ngebahas lebih detail kali ya. Ada sesi lagi kali ya untuk Bible, kita bahas Bible tadi. Jadi memang kalau menurut gua sih, gua setuju gua setuju sih nggak cuma sekedar asal kasih link aja. Tapi ya maksudnya minta link itu maksudnya ya lu DM lah gitu, lu tanya gitu segala macam gitu. Terus kita ajak ngomong gitu ini kalau misalnya kita lihat dulu, kita stok dulu. Oh, dia pernah follow kita. Oh, atau teman atau gua pernah follow dia nih. Kita lihat ini orangnya, ini orang kita. Ya udahlah kita kasih. Kalau orang luar ya udah kita tanyain hal itu tadi. Hal itu tadi sama juga kita bisa stok juga. Kalau kita udah baca ini siapa sih gitu. Itu. Basically sih begitu gitu. Jadi maksudnya yang di IG itu ya nggak literally kita kasih link terus dia minta link kasih link lah, enggak lah kan, ya pasti disaring dulu lah, masa kayak gitu mesti jelasin lagi. Oke. Mungkin gue nambahin DJP cara kita menseleksi peserta ya. Oke, DJP
Itu bisa dilakukan. Sama paling gue nambahin ide sedikit adalah pada saat kita udah mulai Bible study-nya dari sisi WL ya, gue baru terpikir makanya tadi kan dibilang Helen kalau misalnya Imago Day dengan daya yang besar gitu kita nggak mungkin ya kita bisa mengikuti yang baik tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Mungkin untuk yang apa namanya satu cara yang bisa dilakukan adalah ya perkenalan ataupun dari sisi WL mengamati peserta-peserta yang sudah masuk siapa gitu ya. Jadi gue pun pada saat itu udah tahu PSS itu udah masuk tapi gue ya ke skip. Maksudnya gue juga belum tahu kalau gue belum sadar kalau itu ternyata mata-mata. Mungkin kalau pada saat itu langsung di awal gue tanyakan, kalau gue sapa gitu ya. Oh yang baru siapa? Itu gue bisa langsung tanyakan gitu. Nah itu. Waduh Helen pergi. Ya tunggu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini rekaman gua naikin ke Ya, YouTube, nggak apa-apa. masalahnya gue mau minta besok dia jadi nemenin bisa jadi Apa-apa. ikutan rapat lusrum nggak? Soalnya gue ada kerjaan. Hah? Sedih banget lu. Japri aja, Japri. Dia kan bilang mau ikutan lusrum kan, besok ikutan eval kan. Gue tuh pas banget. Sebenarnya gue udah bisa full besok, cuman mendadak tadi gue ada kerjaan gitu minggu, jadi besok gue ada kerjaan. Oh ya, terus sama satu lagi nih, gue mau nambahin. Kalau misalnya ini kan kita bisa pelaksananya Bible study ini kan karena berkat bantuan karena berkat bantuan akun yang dipunya sama Edo kan, which is akun Edo itu berbayar kan. Nah itu masalahnya semua kendalinya tuh semua di Edo gitu masalahnya. Nah itu kalau misalnya ada usul, oke, kita bisa lock yang bisa unmute itu cuma dari kita jadi peserta itu nggak bisa unmute sendiri harus dari bantuan kita. Nah itu gue udah bongkar zoomnya, settingan zoomnya itu mesti disetting dari hostnya gitu. Nah itu masalah problemnya adalah apakah dia bisa gitu, terus apa sempat itu Edo waktunya gitu loh. Karena waktu kemarin aja waktu gue minta tolong dia untuk live streaming untuk supaya gue nggak kerja 2 kali, gue record terus habis itu gue olah, itu aja dia kewalahan. Nah ini mau disuruh settingan gini-gini lagi gitu loh. Nah itu kan perlu disetting lagi gitu loh. Apa dia bisa tahu tempatnya di mana gitu. Itu concern gua juga sih gitu. Kalau Ngomong dibikin teknis kontrol itu begitu. pas ada Edo kali ya. Edo nggak ada kan? Ngomongin teknis itu pas ada Edo, kita bahas lebih lanjut gimana enaknya ya. Kalau untuk teknis itu. Terus Devina mau ngomong. Udah ya, ini gue pastikan sudah dulu semua. Jadi semua. Biar gue nggak motong-motong. Jeff? Diam dia. Udah. Apanya? Ngomong. Enggak, udah. Oh udah, ya udah. Gini, menurut gue balik lagi ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut gue ada baiknya ini ide gue, makanya ini perlu kita bahas lebih lanjut tapi mungkin nggak malam ini juga gitu. Oke. Terus tapi menurut gue sepertinya melihat situasi dan kondisi seperti ini ada baiknya Bible di hold dulu gitu. Kita pause dulu untuk publik gitu, di-cut dulu ke publiknya gitu, supaya mencegah kebocoran terjadi semakin gede menurut gue gitu. Tetap ada, tapi terbatas untuk anak-anak San Mare menurut gue. Seandainya mau ada orang luar, kita harus tahu siapa yang bawa gitu. Maksudnya kita balikin sistemnya ke sistem offline tapi online gitu, dalam arti ketika dulu offline, ketika ada yang datang pasti kan karena ada yang bawa. Misalnya Remy bilang, nanti malam ada si ini ya yang datang gitu. Remy tahu siapa yang datang. Kayak gitu. Atau kalau gue yang ajak, nanti malam ada si ini ya. Sama kayak gue. Kenapa gue bisa masuk Bible? Karena Coach Eha yang bawa gitu loh. Dia tahu gue siapa gitu. Dan istilahnya dia bisa memastikan bahwa memang gue datang sebagai peserta gitu. Gue bukan anak yang aneh-aneh gitu. Jadi istilahnya orang yang masuk adalah orang yang lebih kita kenal gitu. Di hold dulu aja beberapa bulan, sebulan sampai 3 bulan. Nah itu mungkin kalau memang pada setuju kita perlu ngomongin berapa lama waktunya gitu. Kalau tetap
tetap mau bikin video, mungkin perlu dipikirin videonya gimana. Apakah cuman isinya ditutup doang, jadi cuman suara si pewarta dan isi omongannya doang gitu. Terus kalau invitation berarti ya istilahnya cuma sekedar announcement temanya apa, supaya ketika ulasan dibuka ada ulasannya kayak gitu. Jadi tahu ini mengulas tema apa. Mungkin lebih ke arah begitu menurut gue. Karena ini maksudnya kita tahu Zoom itu bocor data ya gitu sebelum-sebelumnya di awal-awal gitu. Jadi menurut gue cukup bahaya kalau ini dibiarin gitu. Ini bukan kasus sekedar orang asing doang, tapi keamanan anak-anak Bible gitu, dan bukan cuma pengurus. Kalau ada orang lain di luar pengurus pun mereka juga ikut kena imbasnya menurut gua gitu. Mungkin itu dulu ide yang perlu kita rangkum tentang Bible. Iya, sambil direnungkan, sambil dipikirkan kira-kira kalau dari kalian setujunya gimana. Lalu kita set lagi waktunya kapan untuk bisa ngomongin ini lagi lebih lanjut, kira-kira apa kalian setuju dengan ide gue atau enggak, atau kalau nggak setuju mau diapain, kalau setuju teknisnya mau gimana, gitu menurut gue sih. Ya, boleh. Oke. Sementara ini boleh dianggap Bible Study lagi kena corona, jadi kita lockdown dulu buat orang-orang luar gitu. Maksudnya bukan orang-orangnya ya, kita sehat semua. Ya jadi, ya karena kita udah kecolongan. Jadi, ya ibaratnya kita lockdown dulu, sementara sampai kita nanti cari cara yang bijaksananya seperti apa gitu ya. Nanti kita atur waktu lagi ya, yang semuanya bisa bisa kita bahas untuk waktu lebih panjang. Mungkin dari saya pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua atas dedikasinya, atas perhatiannya, atas kepeduliannya, dan atas kesertaannya untuk mempersiapkan kita lomba BFG ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun Nuskum yang kedua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin gue nggak bisa ya Tuhan yang membahas berkat untuk kita semuanya. Dah, mungkin dari saya dengan ini pertemuan kita pada malam hari ini kita tutup ya, kita akhiri ya. Oke, mungkin Jeffrey bisa doa penutup, Jeff. Jeffrey bisa tolong boleh doa penutup? Mungkin nggak dulu deh. Nggak dulu. Oke. Devina boleh, Devina. Boleh aja, yuk. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam ya Allah Bapa. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, Kau kumpulkan kami pada malam hari ini secara online. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak kesibukan kami, namun juga ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang harus kami atasi. Malam hari ini Tuhan, kami telah selesai membicarakan rapat evaluasi untuk Bible Fun Games. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi, baik suka maupun duka. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, entah itu yang baik, entah itu yang buruk di mata kami. Tapi kami percaya di dalam nama-Mu, semuanya menjadi baik adanya. Kini Tuhan, kami masih memiliki beberapa hal yang perlu kami pikirkan, yang masih perlu kami renungkan. Sekiranya Engkau berkati kami setelah selesai dari sini, biar kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, sembari memikirkan permasalahan yang masih ada. Semoga ke depannya semua permasalahan ini bisa diatasi dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Berkati kami juga Tuhan di dalam setiap kegiatan kami, dalam istirahat kami. Semoga kami selalu di dalam berkat-Mu, selalu dalam penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak terima kasih. Thanks, guys. Thank you Bye. semua. Thank Thank you. you semua ya. Thank you. Tetap Oke. kompak. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata dalam sikap dan perbuatan.
saya hanya manusia yang jauh dari sempurna, Tuhan yang sempurna ya. Tetap sehat semua. Sempurna. Ya. Jeffrey boleh NR. Enggak, gue sih jadi penghuni terakhir aja kalau mau keluar, kalau dua orang aja. Oh gitu. Gue temenin lu deh, Jeff. Tania, Maela, duluan. Sana, malam mingguan sana.